Dokter mengeluarkan ginjal dari tubuh pria ini dan memasukkannya ke dalam kotak penyimpanan. Kotak penyimpanan dengan alamat untuk catatan ini akan dikirim ke seluruh belahan dunia. Rumah sakit ini tidak pernah mengecewakan penyedianya, karena mereka membangun rumah sakit di penjara paling terkenal Abu Ghraib. Tahanan dibawa ke penjara ini. Pertama akan disiksa dengan jet air bertekanan tinggi. Maka mereka akan diperkosa untuk menanggalkan pakaian mereka, berbaring di atas satu sama lain, dan dipermalukan. Pada akhirnya, organ-organ yang masih berguna dalam tubuh mereka akan dijual ke seluruh dunia. Jadi bagaimana jika telah kehabisan jumlah tahanan? Para prajurit ini sangat profesional, mereka berspesialisasi dalam menembak di tempat-tempat ramai. Adegan pernikahan adalah target favorit mereka. Pernikahan orang lokal ini memiliki kebiasaan menembakkan senjata mendengar suara tembakan. Komandan sangat gembira. Beigi dan Langda Tertan Pentehung Be, Boncung Bet Du Handong. Seluruh armada segera bergegas ke tempat pernikahan. Para prajurit yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah berdeham. Kami mendengar suara tembakan yang membuktikan bahwa ada teroris di tempat kalian. Jadi sekarang bawa semua ide kalian ke sini. Anehnya, mereka hanya memeriksa KTP laki-laki. Sesuaikan saja dengan standar usia. Akan segera membawa mereka pergi. Anak-anak melihat ayah mereka ditangkap, tidak bisa melakukan apa-apa selain menangis. Sang istri berlari untuk menghentikannya, tetapi langsung terkena tamparan. Seorang anak laki-laki memegang sebuah penusuk, anehnya dimasukkan ke dalam laras pistol. Prajurit yang menyebalkan, menghindar. Anak laki-laki itu masih menganggapnya sangat menarik. Menembak sekali lagi, prajurit itu bahkan tidak berpikir dua kali, dia memutuskan untuk menembak. Kehidupan seorang anak berakhir begitu saja. Ibu anak itu, dengan panik, melompat ke bawah dan kehilangan nyawanya. Ketika sang suami melihat ini, dia bergegas ke istrinya. Para prajurit mengira dia ingin bertarung. Kemudian dengan kejam melepaskan tembakan untuk menyerang. Penduduk desa juga tidak tahan, jadi mereka membalas. Namun, kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda. Belalang yang menendang mobil benar-benar tidak berguna. Pengantin wanita berlari mencari pengantin pria dalam ketakutan. Akibatnya, pistol menabraknya, menyebabkan dia jatuh. Pengantin pria marah, berjuang dengan sekuat tenaga. Hasilnya adalah tembakan ke kepala. Upacara pernikahan berubah menjadi adegan pembantaian yang tragis. Semua penduduk desa dikawal ke van dan dalam perjalanan ke penjara. Para prajurit mengingatkan komandan, dibutuhkan 5 jam untuk pergi ke penjara. Orang-orang ini akan sedih sampai mati. Komandan mendengar bahwa dia ada benarnya. Segera mengambil senjata dan melangkah ke samping mobil. Dan kemudian ditembakkan terus-menerus ke bagasi mobil. Di dalam bagasi mobil, ada teriakan kematian yang terus-menerus. Komandan mengganti kartrit dan kemudian terus menembak. Dia mengatakan bahwa jika melakukan itu, tidak akan melihat bekas senjata di mana-mana, jadi tidak akan bosan lagi. Konvoi kemudian memasuki rumah sakit di sebelah penjara. Dokter melihat mayat-mayat itu bertumpuk. Kecewa, dia berjalan di depan para prajurit. Sudah berapa kali aku bilang, ini orang, bukan binatang. Jika kalian dengan sengaja membantai, terus-menerus merusak sumber saya, membuat saya tidak mendapatkan organ hidup, tidak bisa menjualnya dengan harga bagus. Biarkan saya memperhatikannya dan melihat berapa lama kalian bisa hidup. Sama seperti itu, penduduk desa telah dicap sebagai teroris. Organ mereka ditempatkan di kotak penyimpanan dan kemudian dikirim ke bagian lain dunia. Tindakan tidak manusiawi dari tentara Amerika membuat orang-orang tak tertahankan. Klan pengantin wanita mulai membalas dendam. Suatu hari, pemimpin penjara dan 3 kepala desa pergi ke restoran untuk makan. Kepala desa mencela pemimpin, kamu datang ke pesta pernikahan untuk menangkap orang. Katakan mereka semua adalah teroris. Hanya karena kebiasaan menembakkan senjata di pernikahan mereka. Apakah itu keterlaluan? Pemimpin tidak keberatan, ini saya yang bersuara. Kalian semua adalah kepala desa. Tidak perlu membuang waktu untuk berpikir terlalu banyak, bayar saja gajinya. Setelah beberapa saat membahas harga, 3 kepala desa dan pemimpin telah sepakat satu sama lain. Saat ini, pengantin dan paman telah sampai. Paman sedang bersiap-siap. Dia ingin memberi pelajaran kepada musuh hari ini. Pemimpin, setelah makan, hendak pergi. Kemudian paman berjalan ke restoran. Para prajurit melangkah maju untuk menghentikannya, wajahnya tidak berubah warna, pakaiannya terbuka. Lalu tekan tombolnya, ledakan yang mengerikan terdengar. Banyak orang meninggal.
Tapi pemimpinnya sangat beruntung, dia lolos. Itu hanya cedera kulit ringan. Dokter merawatnya sambil berbicara dengannya. Keuntungannya udah bagus, menurut saya kita kembali aja. Jika ada waktu berikutnya, Anda tidak akan seberuntung itu. Pemimpinnya sangat serakah, tunggu sampai saya menyingkirkan penduduk desa. Maka semua minyak di sini akan menjadi milik kita. Setelah itu, pemimpin mulai menjalankan rencananya untuk menjarah seluruh area. Pertama, dia memberi makanan kepada penduduk desa, menunjukkan kebaikannya. Dan bahkan mengundang dokter untuk mengobati orang secara gratis. Kemudian nyatakan bahwa mereka adalah utusan perdamaian. Untuk membuat orang pindah ke tempat-tempat di mana tidak ada asap bom perang. Itu juga tempat yang tidak ada minyak jadi aman. Mereka juga menyediakan makanan dan tempat tinggal gratis. Penduduk desa dengan naif percaya itu benar. Dan berpikir bahwa pemimpin adalah penyelamat mereka. Untuk menunjukkan rasa terima kasih. Mereka juga secara khusus membuat piano di istana Saddam untuk diberikan kepada pemimpin. Pada waktu bersamaan, pemberontak karena mereka ingin mencegah tentara AS mengambil alih minyak. Mengirim komando berpangkat tinggi untuk membunuh pemimpinnya. Mereka pergi ke hotel pemimpin membuka dan menanam bom. Lalu memanggil manajer, hotel Anda memiliki 6 pilar. Jika saya membakar 2 darinya, hotel ini akan runtuh hancur. Bahkan jika saya mengikat C4 ke semua 6 pilar. Sekarang Anda memanggil bos Anda sebagai pemimpin Anda ke sini. Jika tidak, maka Anda tahu apa yang terjadi. Pemimpin dengan cepat tiba di hotel. Dia baru saja meletakkan meja. Lalu centang untuk meledakkan bom. Pemimpin berpikir ini sudah berakhir, ini jebakan. Sebagai seseorang yang cukup berpengalaman, pemimpinnya sangat tenang. Kau ingin membakar hotel saya kan? Kalau begitu jangan repot-repot, buat syarat saja. Pemeran utama pria berkata, saya hanya ingin ini. Andalah yang melakukan vonis bersalah. Dia memerintahkan bawahannya untuk membuka koper. Beritahu pemimpin kelompok untuk pergi bersamanya. Pemimpin juga bukan orang biasa. Saya telah memimpin Irak Utara selama 15 tahun. Apa menurutmu trik ini bisa membuat saya takut? Pemeran utama tidak mengatakan apa-apa, jadi dia mengeluarkan handuk dan melemparkannya ke wajah pemimpin. Ikut saya. Atau ini adalah langkah terakhir. Oke, kalau begitu ayo kita ledakkan bomnya. Mari kita lihat siapa yang peduli. Wajah pemeran utama tidak berubah, dan mengambil remote. Pemimpin menyerah, tetapi menuntut untuk bernegosiasi lagi. Jangan, sabar dulu ya, saya membawakanmu 2 teman lagi. Baru selesai bicara. Sekelompok anak masuk, memang benar semakin tua, semakin nambah gila. Pemimpin yang melihat melalui pertemuan ini adalah jalan menuju kematian. Jadi dia menyiapkan perisainya. Dia membawa anak-anak ke sekolah untuk berkorban. Pemeran utama sangat marah. Seperti yang diharapkan, kamu adalah penjahat yang tidak manusiawi. Beracun di dalam dan di luar, tidak ada yang tidak berani Anda lakukan. Hari ini saya tidak jadi bunuh kau, bom yang ada di bawah meja. Lepaskan perlahan. Setelah itu, pemeran utama pria meninggalkan hotel. Petugas penjinak bom menawarkan untuk membawa anak-anak keluar. Karena bom ini sangat sulit untuk dijinakkan. Tapi seperti yang diharapkan pemimpinnya adalah orang yang sangat kejam. Bukan hanya tidak membiarkan anak-anak pulang, tetapi juga memanggil bawahan untuk membawa piano. Dia baru saja bermain Beethoven. Memuji anak-anak karena bernyanyi dengan baik. Sampai bahaya teratasi. Sangat cepat, informasi ini mencapai pemeran utama pria. Jika dia ingin bermain piano, lalu saya akan ikut main bersama sampai matinya. Pemeran utama pria segera memulai aksi baru. Mereka bersembunyi di terowongan dengan mobil di atasnya. Membawa speaker, piano. Lalu letakkan bom di dalam piano. Kemudian besok, pemimpin melihat organ lama punya Saddam. Sangat menarik. Dia memutuskan untuk bermain kartu. Tiba-tiba di luar jendela terdengar suara perbaikan. Seorang pria dengan gangguan kompulsif seperti pemimpin tidak akan bisa tahan. Dia pergi ke koridor, lalu memarahi para pekerja. Ketika dia kembali, angin meniup musik, menekan tombol, lalu ledakan. Pemimpin terakhir telah mengakhiri kehidupan jahatnya. Ini adalah hasil yang tidak bisa dihindari oleh penjahat.